illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha Tasik semangat. Tasik giat. Tasik siap sholawat sing semangat. Istirahat sejenak. Oke, ayo yang masih di luar monggo niki mun terang niki. Iki wis terang niki, mun enak niki, Karek napa jenenge? Karek peletihan tok. Dadi sing terakhir sing akeh barokah ini. Alhamdulillah kita istirahat sejenak. Kita mohon untuk memberikan sambutan dalam rangka Gema Sholawat dalam rangka Harlah Al-Muttaqin, Pondok Pesantren Al-Muttaqin yang ke-39. Untuk panjenenganipun Ibu Bupati, Ibu Dr. Afni Zulkifli, tempat dengan segala hormat
Kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Izin ya. Siapa kita? NU. Santri jawabnya, siapa kita? Siapa kita? Santri. Oh iya. Terakhirnya malah durung. Enggak nyusul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Tanpa mengurangi rasa takzim, rasa hormat kami pada para yai, para alim, para ulama, ya, tokoh masyarakat, Forkompimcam, semua yang telah tentu saja tadi disampaikan oleh MC, karena saya datangnya telat, jadi penghormatan tertumpang pada yang sebelumnya, kepada seluruh masyarakat yang saya sayangi dan cintai, dan tentu saja kepada seluruh santriwan santriwati yang hadir pada kesempatan malam ini. Masya Allah, luar biasa. Tadi saat hujannya turun dengan begitu cukup derasnya, saya itu ngeliriknya ke arah Mbah Diin. Mbah Diin, di saat kita semuanya semangat, saya tiba-tiba capeknya hilang, padahal hari ini kegiatannya di 6 kecamatan. Dan memang saya sempatkan hadir di harlahnya pondok pesantrennya Mbah Diin. Yang saya perhatikan selama hujan tadi, Mbah Diin, Mbak Yai Diin, apa yang beliau lakukan? Beliau tadi berzikir, benar ya? Pasti karena apa? Karena eman karo santrine hujan-hujanan. Dan Masya Allah santrinya orang gentar ya, gentar orang. Ngeluh orang. Pengen bubar apa masih tetap salawatan? Masih mau salawatan? Ayo Kang, dimainkan Kang. Ayo. Semuanya pada masyarakat yang di belakang sana, iki yang ngajak duduk bupati, yang ngajak ketua muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Siak. Ayo kepada kita dalam rangka harlah pondok pesantren Al-Muttaqin. Kita tunjukkan bahwa kita tidak gentar hanya karena hujan. Kita semua dalam satu barisan Nahdlatul Ulama. Semua masyarakat Nahdiyin yang pada di bawah pohon, hati-hati loh ya, hujan biasanya di bawah pohon malah hati-hati. Tangannya kepalkan ke atas. Semuanya yang di bawah masjid juga semuanya kita kepalkan. Semuanya Kang, sampai kuduknya nih Kang, ya. Ya lalwatan, ya lalwatan. Ya lalwatan. Ayo semuanya.
Matur suwun, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi mohon maaf ya, saya ngambil jobnya sedikit biar salawat. Jumbararakannya kok karo kiai. Bupati bawa semuanya nanti malah ini nanti. Semuanya wali santri terutama saya beberapa hari lalu baru tadi malam landing dari Jakarta. Hari ini di 6 kecamatan langsung. Kemarin kami bertemu dengan banyak menteri, kami bertemu dengan banyak direktur jenderal, bertemu dengan banyak direktur. Dan yang mengejutkan saya, beberapa bahkan banyak dari mereka adalah Nahdiyin, dibesarkan oleh kalangan pesantren. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan harlah pondok pesantren yang dibina langsung oleh Mbah Diin, Mbah Yai Diin, Mbah Yai Toib, nggak hadir ya Mbah Yai Toib. Oh lagi sakit, semoga diberikan kesembuhan untuk beliau, amin. Ro'i Suriah kita, semoga Allah memberikan kita semua keteguhan hati sebagai santriwan dan santriwati. Berkali-kali dalam setiap saya berdiri di hadapan santriwan santriwati, bahwa hari ini kita telah mencatatkan sejarah sama-sama di kabupaten ini, bahwa untuk pertama kalinya Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama menjadi bupati. Ya, jadi semuanya harus menunjukkan semangat, tidak gentar hanya karena hujan, tidak gentar karena panas. Kita insya Allah memberikan kontribusi yang baik. Kalian akan bisa menjadi apa saja selagi taat kepada orang tua, taat kepada para kiai, kepada nyai, pada guru, pada ustadz, pada ustazah. Saya kira apapun cita-cita kalian selagi niatnya disimpan dengan baik, insya Allah kalian akan menjadi putra-putri bangsa yang bisa membela agama dan tentu saja mengharumkan nama keluarga dan juga tentu saja menjaga jamiah kita Nahdlatul Ulama. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kiai, para alim, para ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai yang hadir pada kesempatan hari ini. Saya juga bermohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat membersamai kegiatan ini sampai akhir karena saya sudah ditunggu di Sungai Apit oleh lebih kurang hampir 1.000 peserta juga di sana yang menghadiri kegiatan Hari Mangrove Sedunia berkemah. Jadi nanti Yai malam ini saya kemah Yai, kemah di Sungai Apit. Jadi karena besok acaranya serentak se-Indonesia dipimpin oleh Bapak Presiden secara Zoom meeting. Dan mari kita semua menjadi insan-insan yang memberikan manfaat, bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk jamiah kita, tapi pada skala yang lebih besar lagi untuk bangsa dan negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat harlah Pondok Pesantren Al-Mutakin. Semoga tetap menjadi peneduh bagi kami-kami para umaro, karena para umaro ini tetap membutuhkan bimbingan para ulama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam sayang untuk seluruh santriwan santriwati semuanya. Dada-dada dulu, dada-dada kita dulu. Tetap semangat ya, yang hadroh juga tetap semangat. Semua warga Bungaraya dan sekitarnya yang saya sayangi dan cintai tetap semangat. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa yang kita lihat, semangat pada malam hari ini. Bagaimana santri yang dibina, yang dibersamai oleh kiai, sebetulnya kalau ada kemauan, kalau ada semangat, bisa bermanfaat dimanapun tempatnya. Termasuk, panjenengan semuanya bisa sama seperti panjenenganipun Ibu Bupati. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi saya satu, jangan gentar dengan apapun seperti yang disampaikan oleh panjenengan Ibu Bupati. Jangan gentar, masa mau menjadi pimpinan sama hujan ada takut. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih Bu Bupati, semoga panjenengan diparingi sehat, seluruh agenda diparingi kelancaran dan penghormatan untuk kita santri Indonesia, untuk panjenengan. Semangat panjenengan menjadi inspirasi kita
untuk terus mencari ilmu, untuk terus membina mendidik akhlakul karimah bersama kiai. Siapa kita? Santri. Santri dari kiai. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Yang masih berdiri kita duduk bareng-bareng. Yang masih berdiri kita duduk bareng-bareng. Sudah terang benderang. Semoga yang semua hadir pada malam hari diberikan kesehatan, diberikan keselamatan. Kita bareng-bareng bersalawat ya. Kita bareng-bareng berteriakan suaranya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kamulah cile pada dalam sandang badan. Sallu ala Thank you.
Semuanya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Salam selalu. Alhamdulillah. Adem. Asraf. Alhamdulillah. Hadirin hadirat ingkang dipun muliakan Allah. Alhamdulillah. Kula panjenengan kita semuanya dikumpulkan Allah di tempat yang istimewa ini. Panjenenganipun Imam Ghazali pernah mendawuhkan dalam satu kitabnya, beliau dawuh, "I'lam annal madarisa wal ma'ahida hisnun hasinun yatahassanu bihal mujtahiduna 'anil qutta'i wasurra." Kula panjenengan kedah tahu bahwa madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren yang diasuh oleh para kiai-kiai kita itu laksana benteng kokoh yang menjaga duniawi dan ukhrawi anak-anak kita dan generasi mendatang Indonesia ini. Yang menjaga dari kegagalan kehidupannya, yang menjaga dari kurang berhasilnya anak-anak kita dalam cita-cita kesuksesannya. Wa annal kharija, diteruskan oleh beliau, wa annal kharija bimanzilatis sohra, bahwa siapapun yang berada di luar benteng, berada di luar pondok pesantren, berada di luar madrasah, itu sama seperti orang yang berada di tanah lapang. Taduru biha fursan syayatin askaron haskargon, yang kapanpun para setan, para penggoda akan mudah menggagalkan atau mengurangi kesuksesan anak-anak kita. Maka dalam harlah 39 Al-Muttaqin di malam hari ini mengingatkan kembali bahwa pondok pesantren itu bukan hanya tanggung jawab para kiai. Tanggung jawab pondok pesantren madrasah ini bukan hanya tanggung jawab para guru, para asatid, para asatidah. Kita umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh warga masyarakat Bungaraya memiliki tanggung jawab untuk membangun benteng yang kokoh, yaitu pondok pesantren dan madrasah untuk anak-anak kita, untuk anak-anak dari saudara kita, untuk anak-anak dari teman kita, untuk generasi kita di masa yang akan datang. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Tasik kiat, Asik. tasik bertahan. Asik. Alhamdulillah. Menempati posisinya masing-masing. Adik-adik santri yang berada di madrasah, yang berada di pondok pesantren harus tunduk, taat dan patuh dengan guru, tunduk, taat dan patuh dengan para kiai. Memiliki fungsi dan guna
masing-masing. Karena pondok pesantren atau madrasah yang oleh Imam Ghazali diibaratkan hisnun hasidun, sebagai benteng yang kokoh ini, tidak mungkin kekokohan ini hanya ditunjang oleh struktur bangunan saja, ditunjang oleh para penjaganya saja, para asatid, para pengurus, para kiai. Tapi benteng yang kokoh ini juga ditunjang dari seluruh yang ada di dalamnya yang turut serta menjaga keutuhan dan kekuatan benteng ini. Anak-anak kita yang ada di madrasah, anak-anak kita yang ada di pondok pesantren, yang mana oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menghasilkan dua hal. Satu adalah ilmu agama, yang kedua adalah adab perilaku yang mulia. Suatu ketika diriwayatkan oleh sahabat Abi Darda, beliau menceritakan berbincang-bincang dengan Rasulullah, jagongan kalih Kanjeng Nabi. Lajeng di tengah-tengah jagongan Kanjeng Nabi dirawuhi, Kanjeng Nabi didatangi oleh kedua cucu istimewanya. Sinten cucune Kanjeng Nabi? Hasan dan Husain. Halo? Hasan dan Husain. Sinten cucune Kanjeng Nabi setunggal? Sayyid Hasan. Apa kalih? Sayyid Husain. Ini enten hadroh apa jenenge? Syifaul Qalbi, enten sing asmane Hasan. Oh, alhamdulillah. Ada sing asmane Husain. Alhamdulillah. Tepuk tangan Syifaul Qalbi. Malam ini luar biasa. Openingnya, bempernya, dan yang tidak kalah istimewa, kan 2 tahun kemarin kita juga ada di sini. 2 tahun ini Syifaul Qalbi peringkatannya luar biasa, variasi deh gila. Mulai rodok kayak internasional aja. Ya mau butuh kabejan ngono tok. Waktu panjenenganipun Abi Darda sedang berbincang dengan Rasulullah, datang Sayyid Hasan dan Husain langsung mendekati Rasulullah. Beliau langsung memeluk Rasulullah dan bermain di atas pundak Rasulullah. Rasulullah Muhammad berkata kepada beliaunya, tolong turun sebentar, saya sedang berbincang dengan sahabat. Tapi jenenge putu. Mbah, wonten sing pun gadah putu, sing pun gadah putu angkat tangan. Wonten sing pun gadah putu. Halo. Halo Mbah Putri. Mbah Putri. Alhamdulillah wong Mbah Bae lho cek betah. Mbah Kong. Eyang Kakong. Alhamdulillah mugi-mugi putu-putune solih-solihah. Sing bertahan mugi-mugi anake solih-solihah. Sing bertahan muga-muga putune solih-solihah. Sing mantuk muga-muga meteng neh. Sayyid Hasan Husain ketika diingatkan oleh Rasulullah tetap bermain di pundak beliau. Lalu datanglah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali datang dari kejauhan langsung bermuka tidak senang melihat Sayyid Husain putranya, Sayyid Hasan Husain putranya itu sedang bermain-main di atas pundak Rasulullah. Kanjeng Nabi tahu ada gejala yang kurang baik. Sayyid Hasan tadi diingatkan tetap di situ, akhirnya Sayyid Hasan turun. Nalika turun ditangleti kalih Kanjeng Nabi. Lah napa kok mudhuk? Mengapa Pak sampeyan keduanya turun dari pundak saya? Ada ayah. Kami takut ya Rasulullah. Rasul memanggil Sayyidina Ali, biarkan
biarkan Hasan dan Husain jangan dimarahi. Keduanya adalah yang menenteramkan, yang membahagiakan, yang menjadi tenang hatiku. Ketika Sayyidina Ali ingin mendidik anaknya, besar kecintaan Rasulullah meminta Sayyidina Ali untuk tidak meneruskan. Tidak lama berselang, malaikat Jibril rawuh. Malaikat Jibril rawuh menemui Rasulullah, ya Rasulullah, al-haq yaqul utruk aliyan yu'addibuhuma. Allah dawuh kepada panjenengan, utruk aliyan yu'addibuhuma. Biarkan Sayyidina Ali menegur putranya karena beliau sedang mendidik putranya. Kanjeng Nabi langsung diingatkan bahwa sebesar apa kecintaan kita, bahwa sekuat apa ikatan kasih sayang kita kepada anak ketika anak telah membutuhkan pengajaran dan pendidikan. Anak-anak kita harus kita relakan berpisah dari kula panjenengan semuanya wong tuane dhewe-dhewe. Bapak, Bu, lega lila nggih putra-putri teng pondok mriki. Lega lila putra-putrane teng pondok pesantren. Sebesar apa rasa cinta dan kasih sayang kita kepada anak ketika anak ini telah mencapai usia harus berpendidikan, harus mendapatkan pengetahuan, sedangkan kita tidak mampu untuk mengajar dan mendidiknya, maka tidak ada kata kecuali merelakan mereka untuk berangkat ke madrasah, merelakan mereka untuk berangkat ke pondok pesantren. Lalu kanjeng Nabi dawuh, ya ma'asyaral muslimin, man razaqallahu biwaladin fa alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Wahai umatku, kaum muslimin, panjenengan semuanya yang Allah karuniai rizki berupa anak, kalian harus mendidiknya, kalian harus membekali ilmu kepada anak-anak kalian. Faman addaba waladahu wa 'allamahu razaqahullahu syafa'atahu. Siapapun panjenengan yang membekali anak dengan satu ilmu, yang kedua dengan adab perilaku yang mulia, razaqahullahu bisyafa'ati, maka Allah akan menjadikan anak-anak kita, akan memuliakan kita, akan membahagiakan kita, akan mengangkat derajat kita. Amin Allahumma. Nanging sak walike Bapak Ibu, faman taraka waladahu jahilan, kita orang tua yang di saat itu kita tidak mampu untuk memberi pengetahuan, kita tidak mampu untuk mendidiknya, tapi kita tidak merelakan, memasrahkan anak-anak kita ini untuk dididik di pondok-pondok pesantren, sehingga nanti naudzubillah min dzalik, anak-anak kita ini jauh dari ilmu, jauh dari bagusnya perilaku. Karena kullu dzanbin amilahu alaihi, setiap perilaku yang tidak baik dari anak-anak kita, kita orang tua akan menanggung akibatnya. Anak-anak yang tidak berilmu, ketika dia telah bertemu dengan tanggung jawabnya, insya Allah mereka tetap akan berusaha dan bekerja. Tapi usaha kerja dari yang tidak berilmu, dia hanya memiliki kerja keras, dia tidak akan mampu untuk kerja cerdas. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dia hanya mampu kerja keras, tidak mampu kerja cerdas. Dia hanya mengandalkan tenaganya, sedangkan tenaga ini ada batasnya. Dia hanya mengandalkan waktu kesempatannya, sedangkan waktu kesempatan ini ada batasnya. Sedangkan kebutuhan kita selama hayat masih di kandung badan,
kita akan terus membutuhkan santri ikhtiar usahanya ya dengan ikhtiar usaha yang sungguh-sungguh, tapi juga dibersamai dengan ilmu. Amin Allahumma. Maka tugas kita, satu, harus memiliki ilmu. Yang kedua, harus memiliki adab perilaku yang baik. Dikisahkan, kalau nanti pengajian wedal niku ingkang paring dawuh panjenenganipun almarhum Kiai Mas Subadar almarhum dari Pasuruan. Beliau mengisahkan ada seorang santri yang ketika belajarnya di pesantren biasa-biasa saja, bahkan sangat-sangat biasa. Nalika koncone niku wis padha tamat dan dites oleh kiai lulus, beliau santri tadi itu tidak mengikuti jejak teman-temannya. Dites gak lulus, mengulang lagi, dites lagi, gak lulus lagi, mengulang lagi, dites lagi, gak lulus lagi. Kira-kira santri Al-Mutakin betul ya? Lulus kabeh, lolos semuanya? Mosok gak lolos, pertanyaannya enak-enak. Santri ini karena beberapa kali diuji tapi tidak lolos, juga tidak lulus, beliau sowan kepada Kiai. Kiai, mohon izin, mohon pamit, saya mau pulang. Teman-teman saya di pondok pesantren semua sudah pulang, tinggal saya yang belum pulang. Santri lawas, santri lawas sama santri tuwek, rata-rata mirip tapi ya beda. Ketika seorang kiai dimintai izin oleh kiainya, dia minta untuk diizinkan untuk pulang. Lalu santri ditanya oleh kiainya, apa sampean wis iso ngaji to, Kang? Jane nggih dereng. Lah sampean wis iso ngaji kok pamit mulih. Lah pripun malih Mbah Yai? Kanca-kanca kula pun do mantuk, kanca-kanca kula pun rumah tangga ning omah. Teman-teman sebaya saya sudah tidak lagi tinggal di pondok pesantren. Ketika santri tadi menjawab, lalu sang kiai berkata, aku njaluk waktumu dulu Aku njaluk waktumu dulu kira-kira 3 tahun. Tetep ning pondok ngaji karo aku. Niki ujian ini. Kadang-kadang kita itu menjadi santri ketika sudah merasa cukup, memiliki angan-angan dan memiliki pikiran, kita memiliki keputusan. Ini satu yang harus kita perhatikan, jangan sampai apa yang menjadi keputusan kita tidak kita aturkan kepada kiai kita dan sekaligus mendapatkan persetujuan. Santri jangan pernah pulang dari pondok pesantren tanpa mendapatkan izin, ridho dan kerelaan dari kiai panjenengan. Jangan sampai. Jangan
sampai. Ini satu yang berat. Kados dene wong nyambut gawe. Ini kebetulan setelah Muharram 1448 tambah setahun lagi. Tapi tambah setahun lagi jatah umure sudah tahunnya tambah jatahe sudah. Kados dene tiyang nyambut gawe budal jam itu laut jam 4, jam itu cek semangat, jam 10 semangat, jam 12 istirahat, jam 2 berangkat lagi. Nanti kalau sudah jam 3 ini wis mulai males-males wis mulai aras nih. Santri cek pertama semangat, tengah-tengah semangat, mulai wis sepuh, wis tamat, terus sama kiai diutus, tolong tinggal di pondok pesantren dulu, ajari adik-adikmu. Ini biasanya rada berpikir. Soalnya pancen usianya rada akeh, masa mondoknya sudah terlalu lama. Tapi si santri tadi bagaimana lagi? Karena dia berpikir ini adalah pungkasan, finish dari perjalanan saya di pondok. Saya tidak akan pulang tanpa ridho kiai saya. Saya tidak akan pernah pulang tanpa izin dari kiai saya. Nggih kiai, derek. Nanti kalau saya ngaji, kamu ikut ngaji. Kalau saya ngaji, kamu ikut ngaji. Dan setiap pengajian saya tolong siapkan kopi saya. Maaf, kebetulan pihak yang rokok, siapkan rokok saya. Jadi ning sandingi nek kopine, ya nek asbae, enek adah mbakone. Pokok lek wayah rokok entek nglinting sepakne. Maksudnya ngono. Iki lek gak disarati ngono, gak ketok iki. Wis ngaji rapati nyantol, lek gak disarati kon gawe kopi karo nglinting rokok, iki bocah iki iso izin pomat pamit, akhir karo bae disarati. Kok setiap aku ngaji sampai kudu enek, lek aku ngaji siapno kopiku, siapno rokokku. Pun tiap hari pagi sore gawe kopi, nglinting rokok, pagi sore kok gawe kopi, nglinting, bagi kopi, nglinting, gawe kopi, nglinting. Di tengah perjalanan belum sampai beberapa tahun bahaya ini sedo. Nalika bahaya sedo saya berpikir, waduh, ini masa saya belum selesai, Mbah Yai wis sedo, wis gak usah pamit, mantuk. Saya naik kitab dikelompok nih, golek kerdus, diadai kerdus. Masya Allah, di tengah-tengah ngadai kitab, santri itu pengen, penasaran. Ya Allah, kula mun dangu mboten maca kitab Gusti, kula namung nyawang tok kitab kula bayang nih kaya kanca-kanca santri sing iso maca kitab terus seneng karo kitab, seneng karo ilmu. Coba dibaca. Subhanallah nalika maca niku lho saged. Santri niki diceritakne. Beliau adalah panjenenganipun Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Diceritakne canggahe, diceritakne dening Kiai Mas Subadar. Ya Allah, barokah manut ning kiai sadurunge gak iso niku lho buka kitab diwaca iso, atine dikai buka, akhirnya diwaca nek kena. Lama dia tidak bisa membaca, tiba-tiba bisa membaca. Ada rasa bahagia yang di dalam hatinya. Diwaca maneh, akhirnya senenge tambah. Sampai beliau dikersakne Gusti Allah iso belajar di Mekah, di Madinah. Belum lama beliau belajar di Mekah, Madinah, diangkat menjadi masyayikh Hijaz, menjadi kiai yang belajar di Makkah dan Madinah. Manut, alhamdulillah. Lah kok dene teko malih. Berarti wayahe mulih niki. Halo. Jadi sebelum kita pulang, bentuk perhatian kula panjenengan dalam pelaksanaan adalah ini, nggih. Sak duwene, sak mampune kita mohonkan, kita niati untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Di antara khususan kita adalah meskipun nyuwun sewu kadang awake dhewe gak duwe anak yang dalam pendidikan,
tapi kita pengen anak-anak kita ini berhasil. Nggih, saikhlasé sak mampune sisihkan rezeki panjenengan untuk perjuangan untuk pondok pesantren Al Muttaqin ini. Nggih, kanca-kanca sing bertugas, enek pros bertugas, selak terus sudah nih. Nggih. Saya minta untuk yang lain tetap bertahan dulu. Enek sing sampeyan sing derek ayo kan wis jaket iki diangkat ngono ae. Ayo. Jangan ada petugasnya. Salatullah salamullah. Ayo petugas amal sedekah untuk kesuksesan keberlangsungan pembangunan apapun yang dibutuhkan untuk pesantren. Artinya semua ini pengen bagaimana lembaga pesantren ini sebagai bahaya. Ya. Oke. Jadi kadung pengen mungkin gak dianu nggih ngesane. Kadung napa? Kadung pengen. Jadi untuk tanggung jawab bersama piyambare seluruh pendidikan yang ada ini bisa berkembang. Amin Allahumma. Kalih menunggu sing dereng, kalih menunggu persiapan hadirin hadirat muslim muslimat nggih ampun kondur rumiyin mangke tantu wonten mahal qiyam ingkang kangge nutup kegiatan kula panjenengan wonten dalu menika. Artinya santri harus tunduk dan patuh. Wes ta pokoke ning pondok. Wayahe sekolah-sekolah, wayahe ngaji-ngaji, wayahe deres-deres, wayahe dahar-dahar, wayahe dolan, wayahe liburan. Dan biasanya memang kalau sudah waktu ini sudah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, umurnya wis tambah, pancen kekuatan ketahanan awake dhewe iki mulai rada kesel. Padha karo awake dhewe dadi wong tuwa, padha karo awake dhewe wong kerja, lek wis wektu niki wis mulai sore, kesele wis mulai teko, aras-arasene wis mulai teko. Nggih napa leres? Pingine nggih mantuk. Alhamdulillah enek mandor sing ngawasi. Enek sing elekne, enek sing nyemangati kados awake dhewe ning pondok pesantren. Enek pengurus, enek kiai sing menegur kesalahan kita. Ini belum selesai. Ini masih belum berhasil, maka lanjutkan. Pakaian yang ingin dimuliakan diletakkan dalam lemari baju yang indah, dia harus siap dicuci, dipanaskan, disetrika, mengikuti tahapan-tahapannya. Kayu
yang pengen dia diletakkan di ruang tamu menjadi tempat duduk dan hidangan para orang-orang istimewa, dia harus siap digraji, dibelah, dipasrah, ditatah, dan lain sebagainya. Padi yang pengen diletakkan di atas meja, dihidangkan sebagai jamuan para orang-orang istimewa, dia harus siap dimasak, dia harus siap dipanaskan, dia harus siap dicuci, dan lain sebagainya. Tentu keberhasilan kita, panjenengan semuanya, ini tidak hanya kita duduk-duduk saja, ya. Ada kerja keras yang harus kita lakukan. Apa kerja keras ya awake dhewe? Mempeng manut alhamdulillah. Wis pokoknya mempeng manut alhamdulillah. Kalau panjenengan sebagai orang tua tentu bagaimana di masa yang akhir, di zaman-zaman yang akhir ini, tentu ujian, godaan, perjuangan dari anak-anak kita tidak sama ketika dulu kita masih belajar. Saat ini godone tambah akeh, ujiannya tambah abot, rintangannya tambah berlapis-lapis. Maka kita sebagai orang tua, kalau pengen anak-anak ini berhasil, awake dhewe dawe wong biyen kudu melu kangelan, kudu melu tirakat barengi kangelane anak-anak awake dhewe. Kalau pengen anaknya seneng ngaji, maka orang tua harus berusaha sering datang ke pengajian. Kalau anak-anak kita pengen menjadi anak-anak yang berperilaku baik, kita sebagai orang tua minimal dengan pasangan kita, minimal dengan orang tua kita harus kita tingkatkan akhlak adab kita kepada mereka. Kalau pengen anak-anak itu menjadi anak-anak yang giat, suka dengan hal-hal yang baik, kita orang tua pun harus membersamai anak-anak kita ini. Kita juga harus ringan tenaga, kita ringan doa, kita ringan dana kepada siapa saja. Kanjeng Nabi Ibrahim sebelum diberi putra, didhawuhkan dalam Al-Quran, inni dzahibun ila rabbi, ya Allah, inni dzahibun ila rabbi, saat ini aku mulai berangkat menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatiku dan dengan jasadku. Baru setelah Nabi Ibrahim memberangkatkan hatinya, memberangkatkan jasadnya, baru Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Wong tua budal dhisik, lagi wong tua njaluk. Wong tua budal apik sik, wong tua budal kangelan sik, lagi njaluk Rabbi habli minas sholihin. Karena pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab anak, bukan hanya tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab kiai, tapi kita orang tua juga turut bertanggung jawab untuk keberhasilan anak-anak kita. Termasuk yang harus kita perhatikan bahwa keberhasilan anak-anak kita ini tergantung dari pondok madrasah yang diibaratkan seperti benteng oleh Imam Ghazali. Kepedulian kita dengan sarana prasarana madrasah dan pondok pesantren kita, kepedulian kita dengan para guru, para pengurus yang mengajar, mendidik dan memantau perkembangan anak-anak kita, ini juga harus kita tingkatkan. Mboten namung kula panjenengan iki masrane anake gak mau tahu iki pondoke wayahe bangun apa gak, iki pondoke wayahe nambahi fasilitas apa gak, iki guru-gurune wis diopeni napa dereng, ini kurang. Sebagai santri, halo, kita bukan hanya belajar, tapi panjenengan minimal melihat apa to sing dibutuhne pondok niki, khususnya sing wis tuwek-tuwek. Apa to sing dibutuhne pondok niki, minimal panjenengan ndonga setiap setelah sholat, ya Allah,
pondok kami membutuhkan ini. Ya Allah, pondok kami membutuhkan ini. Sampeyan delok guru-guru, sampeyan delok para pengurus, sampeyan delok, sampeyan dongakne ya Allah paringi sehat walafiat, panjang umur guru-guru kita, kiai-kiai kita. Ya Allah panjenengan paringi sehat kabeh guru-guru kita, kiai-kiai kita. Halo adik-adik santri. Dongakne nggih. Tenang. Dongakne lho nggih. Lek pondoke butuh bangunan jenengan dongakne. Soalnya santri iki dongane mandi. Saya katakan mandi mergo santri gak tau duwe sejo maksiat, paling maksiate mergo kepeksa. Lek kancane sing ngejak rasan-rasan. Lek gaene sing ngejak dhek ya gak tau maksiat, minimal panjenengan bar salat delok kebutuhan misalnya jedenge wis reweget. Ya Allah, pondok kami membutuhkan tempat untuk wudu, tempat mandi. Ya Allah panjeri rezeki kagem lho. Minimal dongakne aja meneng ae. Surunan ora dongakne blas. Dongakne guru-gurune. Guru-guru yang terutama guru-guru sing sudah berumah tangga didongakne. Ya Allah muga-muga sehat kabeh, muga-muga rezeki lancar kabeh, muga-muga ayem rumah tanggane kabeh. Jenengan dongakne, itu bagian dari tanggung jawab kita menjaga benteng khususnya Al-Muttaqin ini. Semua ikut tanggung jawab, masyarakat yang berada di sekitarnya. Innallaha la yuslihu al-qauma bisalahir rajuli. Allah menjadikan tatanan yang baik di satu wilayah ini pasti disebabkan oleh satu orang-orang yang baik. Artinya ketika ada tatanan yang baik di Bunga Raya ini, karena di Bunga Raya ini ada orang-orang soleh yang Allah letakkan di sini. Perantaran orang-orang soleh yang ada di Bunga Raya ini, maka Bunga Raya oleh Allah dirahmati, Bunga Raya oleh Allah diberkahi. Barokah sinten? Wong-wong apik sing dideleh diuripne teng mriki. Minimal kita yang di luar pondok pesantren kita memiliki kepedulian, minimal dongakne lah. Minimal didukung. Karena apa? Karena kebaikan yang ada dideleh teng mriki niki barokah. Innallaha la yuslihu al-qauma bisalahir rajul. Allah akan memberikan tatanan yang baik di satu wilayah. Ini disebabkan oleh satu orang yang berperilaku baik. Alhamdulillah. Ada seorang bijak bestari yang mengatakan, rajulun wahidun min ahlillah fi mi'ati rajulin fi maksiatillah anfa'u min mi'ati rajulin fi ahlil maqali fi rajulin wahidin min ahlil ma'asi. Satu orang yang dekat kepada Allah, satu orang soleh yang dekat kepada Allah, dalam 100 orang, dalam mengajak 100 orang yang ahli maksiat, itu lebih bermanfaat dibanding 100 orang yang hanya bisa bicara dalam mengajak kemanfaatan kepada satu orang yang ahli maksiat. Awake dhewe ditunggoki para kiai, adik-adik santri. Alhamdulillah. Kiai sing didik pesantren niku beda karo sing ora didik pesantren. Kiai-kiai yang mampu membangun pendidikan pondok pesantren atau madrasah ini sangat berbeda dengan kiai-kiai yang nyuwun sewu di luar pondok pesantren dan madrasah. Satu dari beliau ini sangat bermanfaat dalam mempengaruhi 100 orang yang ahli maksiat. Dibanding apa? Dibanding 100 orang yang ahli bicara, 100 orang yang ahli pidato di luar pondok pesantren yang dia bermanfaat untuk satu orang. Siji ae iso ngatasi, 100 guru kira iso mari. Mila dongakne kiai awake dhewe setiap selesai sholat, jangan hanya mendoakan untuk kita sendiri, jangan hanya mendoakan kepada orang tua sampean saja, tapi dongakne guru-gurune, dongakne kiai-kiaine. Monggo
bareng-bareng awake dhewe ndonga. Bareng-bareng awake dhewe nyuwun. Gawe wiritan sing disenengi di antara wiritan sing disenengi dening Mbah Yai Fakih. Di hari-hari biasa, kata beliau putrinya, Mbah Yai Fakih itu, Mbah Yainya, Mbah Yai Diin dan Mbah Yai saya. Di hari-hari biasa beliau itu banyak membaca wirid sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Diriwayatkan sehari semalam bisa mencapai 16.000 atau 17.000. Nanti kalau di saat ada kebutuhan yang mendesak, beliau itu yang diperbanyak sholawat dokot. Entah itu nopo jenenge ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad dokot khilati adrikni ya Rasulullah. Ini jenis sholawat nopo nih. Nah, dengan wasilah sholawat itu, wasilah sholawat yang disukai oleh kiai kita mohon kepada Allah, karena santri itu bukan hanya memiliki sanad ilmiah, tapi juga memiliki sanad amaliyah, mencocokkan ilmunya dengan kiainya, sekaligus juga mencocokkan amaliyahnya dengan kiainya. Dan ini adalah silsilatul dhabiyah, adalah mata rantai emas yang tersambung ila Rasulullah Muhammad SAW. Sejenak sebelum nanti kita akhiri Gema sholawat pada malam hari ini, tentu dengan sholawat-sholawat nanti yang mungkin masih akan kita lantunkan, kita mohon kepada Allah. Setelah itu nanti kita bacakan Fatihah 1 kali, lalu kita bacakan Sallallahu Alaihi Muhammad 21 kali. Kita niatkan mengambil barokah dari bacaan sholawat, mengambil barokah dari wirid yang disukai oleh kiai kita untuk pondok ini, untuk seluruh santri, untuk madrasah ini, untuk seluruh siswa-siswi. Harapannya semakin tambah jaya, semakin tambah manfaat, semakin tambah barokah. Lembaga ini oleh Allah diberi perkembangan yang baik, selanjutnya diberi kelestarian ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun tetap dijaga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat malih. Salawatan malih. Sak cekape mangke terus kita lanjut nih bahagia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali
عيناي شوقا وليلة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب Sing apa bareng-bareng?
العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة وقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل الله تراءى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم Sallallahu Nabi Muhammad. Semua tenang di tempat masing-masing, kita bareng-bareng mahalul qiyam, kita bareng-bareng salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Ada depan semuanya kita bareng-bareng tenang ya, tenang. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Subhanallah
Alhamdulillah, sebelum doa kita lantunkan, kami kawula kalian Gus Wahid selama membersamai harlah Al-Muttaqin yang ke-39 ada kurang lebihnya dari segalanya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga kebersamaan ini menjadi kebersamaan kita di dunia sampai di surganya Allah. Semoga dengan harlah ini semakin menambah semangat kita dalam menjaga pondok ini, madrasah ini, dan bersama seluruh santri menjadi santri yang solihah. Amin Allahumma amin. Kita mintakan doa untuk sinten wae salah setunggal para masyayikh kita suwun waring doa. Setelah makhluk qiyam jangan pergi dulu, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada Pondok Al-Muttaqin sarang-sarang, nggih. Kita berdoa sarang-sarang dulu, kita berdoa bersama dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka biwajhikal karim wa jutikal qadim wa bismikal azam an tusalli ala sayyidina Muhammadin an taghfir lana wa liwalidayna wa auladina wa aqribaina wa asdiqana wa masyayikhana wa azwajina wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman dhalamna aw asana ilaihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat antar subhana wa iyyahum khairat dunya wal akhirah wa antafaduna wa iyyahum min bala'i dunya wa wal yaumil qiyamah wa antar subhana uluman nafi'ah wal a'mal salihah wa antafaduna syarrul asrari minal insi wal jinni wa dawabi wa ghiriha wa antahtimana husnal khatimah. Allahumma alhimna ilman abqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman alamu bi kaifa unajika birahmatika arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuri fahmina wa akhrijna min dhulumati wa bina waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina birahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina an'amta 'alaihim wa Semua kita bareng-bareng. مبروك ألف مبروك عليك ومبروك مبروك ألف مبروك عليك ومبروك مبروك ألف مبروك يا ربنا مبروك مبروك ألف مبروك يا ربنا مبروك
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على النبي محمد. أنا من سماك محمد وأتي المهادي سدد